Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua dan kira-kira pertanyaannya seperti apa. Tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Jadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya, kira-kira benar atau enggak sih Azov itu sudah putus karena mereka berdua saat ini kok kayaknya udah berbeda, nggak seperti dahulu. Tolong dibacakan. Oke, jadi di beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah sempat saya singgung ya permasalahan ini, tapi mungkin ini bisa dibilang lanjutannya ya. Tapi pada dasarnya saya akan melihat dari persepsi saya, kemudian juga saya ini netral ya, saya bukan mendukung ataupun juga fans dari Heiko ataupun juga dari Azov ya, ataupun dari mereka berdua, itu saya tidak, tapi saya akan mencoba untuk membacanya kira-kira akan seperti apa, kemudian juga apa sih yang kemungkinan sedang terjadi saat ini. Oke, kita akan coba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot. Jadi akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditya_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Oke, di sini muncul Wheel of Fortune ya. Di kartu yang pertama ini adalah kartu mayor ya. Kartu mayor dan juga kartu utama. Karena di sini terlihat ya, ada sebuah roda, kemudian juga di pojok-pojoknya ini ada beberapa lambang ya. Ada lambang-lambang binatang, ada lambang malaikat juga. Tapi intinya ini adalah gambar-gambar makhluk bersayap ya. Kemudian untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa sebenarnya untuk Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov sendiri itu sebenarnya sedang ada urusan masing-masing. Maksudnya gimana nih kok sedang ada urusan masing-masing? Karena mereka berdua itu ya kehidupannya nggak melulu soal Heiko sama Azov ataupun Azov sama Heiko ya. Mereka berdua pastinya memiliki kehidupan yang benar-benar sangat berbeda ya. Kemudian juga pastinya ada kegiatan lain, nggak melulu mereka itu harus bareng gitu kan, enggak. Saat mereka sedang satu project aja ya, saat mereka di Samudra Cinta ataupun di Buku Harian Seorang Istri, mereka satu project, mereka satu tempat kerja, itu aja mereka nggak selalu bersama ya. Jadi wajar apabila mereka saat ini sudah nggak satu project kemudian jarang bersama ya, tapi bukan berarti mereka saat ini sudah nggak ada hubungan ataupun juga sudah nggak ada kedekatan di antara mereka berdua. Tapi pada dasarnya ya, sampai saat ini saya juga tidak pernah mengatakan ataupun juga tidak pernah membuat statement yang mengatakan bahwa Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov itu pacaran atau lain sebagainya, itu enggak. Karena yang boleh mengatakan seperti itu, yang boleh memberikan klarifikasi resmi adalah orang yang bersangkutan. Kalau misalkan yang bersangkutan masih belum memberikan klarifikasi, ya kita anggap saja masih belum ada apa-apa. Tapi saya melihat bahwa antara Heiko dan juga Azov itu memiliki kecocokan, kemudian juga perasaan sayang satu sama lain itu saya melihat ada ya. Jadi ada di antara mereka berdua antara rasa sayang,
kemudian peduli, kemudian juga diantara mereka berdua itu juga ada kecocokan ya. Kalau misalkan memang berjodoh, nantinya juga tidak akan kemana ya. Tapi pada dasarnya untuk saat ini mereka sepertinya ada urusan masing-masing, ada project, kemudian juga kesibukan yang tidak bisa membuat mereka itu seperti saat sedang satu project lagi ya. Saat mereka bareng dulu kan itu masih satu project, ini kan udah beda project ya. Jadi kemungkinan mereka sedang disibukkan oleh aktivitas masing-masing. Dan selanjutnya kita akan ambil untuk kartu yang kedua. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ini ada lambang cups, ada 1 2 3 4 5 6 7 buah cups, dan ada seseorang ya yang sedang melihat ke arah atas, ke arah cupsnya ini. Untuk kartu yang kedua ini saya lebih melihat bahwa mereka berdua itu sebenarnya masih memikirkan satu sama lain juga ya. Jadi meskipun ya kadang ada yang mengatakan wah mereka udah nggak seperti dahulu, mereka udah kayak acuh tak acuh, tapi pada dasarnya ya yang saya lihat di sini mereka itu masih saling mendoakan satu sama lain, masih saling support satu sama lain. Tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang nih ada orang yang mungkin mohon maaf, mungkin juga ada yang nggak suka, ataupun juga ada yang nggak terlalu memperhatikan secara kompleks gitulah ya. Pada dasarnya kalau kita melihat sesuatu ya, kita jangan hanya melihat dari satu sisi, kita harus melihat dari sisi yang lainnya juga, supaya kita bisa menganalisa kira-kira apa sih yang terjadi di situ. Kalau misalkan kita lihat bahwa mereka berdua itu sedang tidak sering bersama ya, mereka tidak seintens dulu, itu kenapa ya? Kita harus bisa menganalisis secara nyata, secara teliti terlebih dahulu. Salah satunya adalah kita lihat mereka itu sedang apa, saat ini sedang ada project apa, saat ini mereka sedang ada kegiatan apa, ya harus dilihat. Mereka sedang tidak ada satu project, kemudian juga masih disibukkan oleh pekerjaan yang lainnya, masa iya harus selalu ketemu bareng kan? Enggak. Apalagi mereka berdua itu pastinya itu memiliki kesibukan yang sangat luar biasa, masing-masing memiliki, dan juga mereka memiliki privacy. Kalau misalkan ada kejadian cidukan gitulah ya, cidukan yang terlihat di antara mereka berdua, ya mungkin itu ada sesuatu yang tidak disengaja. Tapi kita juga harus bisa melihat bahwa setiap orang memiliki privacy. Kalau misalkan privacy itu harus dijaga benar-benar, ya nggak boleh disorot kamera lah ya, nggak boleh kemudian mereka bikin story ya, tidak semerta-merta seperti itu ya, tidak segampang itu. Harus ada yang diperhatikan ya, karena yang namanya privacy orang kan beda-beda, ini boleh ini enggak, ini boleh ini enggak kan, setiap orang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya saya lihat untuk Haiko dan juga Azov masih berada di jalan yang benar. Mereka berdua masih saling mendukung satu sama lain. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Mohon maaf ya kalau suaranya kurang jelas ataupun juga agak berisik karena di luar sana sedang turun hujan yang sangat deras. Di sini muncul kartu Knight of Swords ya, terlihat ada seorang ksatria menunggangi seekor kuda sambil memegang sebuah pedang ya, mengacungkan pedangnya di situ. Untuk kartu yang ketiga ini saya lebih melihat bahwa Rangga Azov sendiri sebenarnya bukan kemudian acuh sama Haiko ataupun juga nggak terlalu memperhatikan Haiko. Pada dasarnya saya lihat karakter dari Rangga Azov ini adalah orang yang benar-benar tidak ingin terlihat frontal, kemudian juga overacting, itu enggak ya. Dia itu kayak apa adanya. Kalau misalkan memang sedang nggak bisa, ya udah nggak bisa. Tapi kalau misalkan memang sedang dia bisa dan mungkin sesulit apapun itu dia akan mengusahakannya ya. Jadi saya lihat karakter dari seorang Rangga Azov itu memang seperti itu adanya ya.
Tapi bukan berarti dia itu acuh tak acuh. Memang ada segala macam hal yang membuat dia itu tidak bisa dalam arti adalah memang sedang tidak bisa dekat dengan Haiko, tapi bukan berarti dia itu nggak mau. Sebenarnya ada kesan bahwa dia itu sangat ingin dekat, kemudian juga masih ingin bisa bekerja sama dengan Haiko, masih pengen bisa bareng kayak dulu gitulah ya, di zaman-zaman Samudra Cinta ataupun juga di BHSI. Tapi memang saat ini masih belum ada waktu, kemudian juga memang ada kesibukan masing-masing yang membuat mereka itu ya harus menerima keadaan. Tapi bukan berarti mereka itu sedang ada permasalahan, itu tidak seperti itu. Saya lihat mereka berdua masih bisa untuk kehubungan yang lebih baik lagi. Bukan berarti saat ini mereka tidak baik, karena yang saya tangkap adalah kekhawatiran dari para fans Highsoft Lovers itu menganggap bahwa saat mereka sedang ada permasalahan ataupun juga ada huru-hara, ada berita ini itu, ada gosip ini itu ya, mereka takut kehilangan. Tapi yang namanya jodoh lah ya, itu nggak akan kemana. Dari ketiga kartu ini saya lihat sebenarnya antara Haiko dan juga Azov itu masih berada di jalur yang benar. Yang kadang dikhawatirkan oleh para fans adalah mungkin karena adanya gosip-gosip yang beredar, kemudian juga berita-berita yang mungkin entah dari mana ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah teman-teman harus bisa melihat dari segala macam arah ya. Kalau misalkan memang saat ini mereka jarang bersama, kemudian juga ada yang mengatakan udah acuh tak acuh ya, teman-teman harus lihat mereka saat ini sedang bagaimana, mereka saat ini sedang ada kesibukan apa, itu benar-benar harus dilihat. Jangan sampai itu menggoyahkan ataupun juga membuat teman-teman gampang diperdayai oleh berita-berita yang masih belum jelas asal-usulnya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman yakin, teman-teman masih mau mendoakan, masih mau mendukung, ya silahkan tetap dukung, tetap doakan. Karena yang namanya doa kemudian juga dukungan dari para fans, para netizen, teman-teman semuanya lah ya yang mendukung Haiko dan juga Azov, itu sangat berpengaruh besar kepada mereka semuanya ya. Jadi tetap doakan saja yang terbaik untuk Haiko dan juga Azov ya. Kalau misalkan memang berjodoh, kalau misalkan memang mereka berdua cocok ya, Tuhan sudah mengizinkan, mau bagaimana lagi ya, mau kesana mau kesana ya, mau dipisahkan sedemikian rupa, nantinya juga akan ketemu. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempat yang salah dan gelap. Akhir kata, saya Adi Daskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.